Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilal Maulana dari Prodi D3 Teknik Laboratorium Medis, kelas A kelompok B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu alat laboratorium bakteriologi, yaitu neraca analitik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu neraca analitik, yang kedua bagian-bagian dari neraca analitik, dan yang ketiga bagaimana cara penggunaan neraca analitik. Langsung saja ke yang pertama, apa sih itu neraca analitik? Neraca analitik atau yang sering disebut dengan timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Timbangan ini mampu menimbang massa hingga ukuran miligram. Lanjut yang kedua, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari neraca analitik. Yang pertama ada windbreak. Windbreak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama left windbreak atau pintu bagian kiri, yang kedua right windbreak atau pintu bagian kanan, dan yang ketiga up windbreak atau pintu bagian atas. Windbreak ini sebagai pintu yang digunakan untuk membuka ruang neraca dan sebagai pelindung neraca dari pengaruh udara, suhu, dan tekanan dari luar. Yang kedua ada piringan neraca atau sampel pen. Ini dia sampel pen. Digunakan sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan diukur massanya. Untuk membersihkan bagian ini, kita bisa menggunakan kuas pembersih khusus atau kain lap mikrofiber bersih. Lanjut yang ketiga, ada gelembung air atau water pass. Ini dia bentuknya. Bagian ini yang digunakan untuk mengetahui posisi piringan neraca. Water pass juga digunakan untuk mengatur kembali posisi piringan neraca. Lanjut yang keempat, tombol daya atau power button. Ini dia gambarnya. Tombol ini berguna untuk menghidupkan atau mematikan neraca. Setelah menekan tombol daya untuk menghidupkan neraca, biasanya instrumen akan didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit sebelum digunakan untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Yang kelima ada tombol zero atau chair. Ini dia bentuknya, ini tombol zero, ini tombol chair yang merah. Kegunaannya yaitu untuk mengatur neraca agar kembali dalam posisi netral atau angka 0. Sebaiknya tombol ini tidak terlalu sering digunakan agar neraca tetap menghasilkan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir ada roda putar atau feed adjust level. Ini dia. Bagian ini digunakan untuk mengatur posisi neraca sesuai dengan water pass atau gelembung air yang telah ditentukan, yaitu harus berada di tengah-tengah. Itu dia tadi bagian-bagian dari neraca dan fungsinya masing-masing. Lanjut ke yang ketiga, kita ke cara penggunaan neraca analitik. Sebenarnya penggunaan neraca analitik ini sangat simpel, tapi kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah tentunya kita harus menghubungkan colokan ke listrik terlebih dahulu. Yang kedua, hidupkan timbangan dengan cara menekan tombol daya atau power button. Selanjutnya, perhatikan gelembung air atau water pass berada di tengah-tengah lingkaran atau tidak. Jika belum tepat, maka kita harus menempatkannya dengan cara mengatur roda putar atau feed adjust level. Setelah itu, siapkan wadah untuk menempatkan sampel bahan kimia yang akan ditimbang. Yang kelima, letakkan wadah di atas piringan neraca atau sampel plan. Catat bobot wadah dan jumlahkan dengan bobot yang ditimbang. Jika tidak ingin ribet, maka kita bisa mengenolkan dengan cara menekan tombol zero atau tombol chair. Kemudian taruh sampel bahan kimia yang akan ditimbang di atas wadah. Jika seseorang yang menimbang menggunakan tangan kanan, maka melalui pintu bagian kanan atau right windbreak, dan sebaliknya untuk seseorang yang tidak menggunakan pintu bagian kiri atau left windbreak. Pintu bagian atas atau up windbreak digunakan jika akan menimbang suatu zat atau bahan kimia yang berbentuk cair menggunakan pipet. Setelah ditimbang, lalu catat hasil penimbangan tersebut. Selesai penggunaan, matikan neraca kembali dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan kembali piringan neraca dengan menggunakan kuas hingga bersih. Yang kedua, pastikan
Pastikan ketiga, pintu neraca tersebut tertutup rapat. Ketiga, nolkan kembali dengan menekan tombol 0 atau CIR. Keempat, matikan neraca tersebut dengan cara menekan tombol daya agak lama. Dan yang terakhir, lepaskan colokan yang terhubung pada listrik. Baik, itu dia tadi tentang penjelasan apa sih itu neraca analitik, apa saja bagian dan fungsi dari neraca analitik, dan cara penggunaannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam video ini, mohon dimaafkan karena saya masih dalam masa pembelajaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.